Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab tentang keutamaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi melihat orang banyak dengan mengenakan baju. Baju mereka ada yang sampai batas dada dan ada yang kurang dari itu. Lalu Umar bin Khattab lewat sambil mengenakan baju yang ditariknya karena panjang sekali. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mimpi Anda itu bagaimana takwilnya?" Beliau menjawab, "Itu adalah tentang agama." Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi diberi segelas susu, lalu aku minum sebagiannya, sehingga aku merasakan kesegaran sampai ke ujung-ujung kuku. Kemudian aku berikan sisanya kepada Umar bin Khattab. Para sahabat bertanya, apa takwil mimpi itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, tentang ilmu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi berada di sebuah sumur yang ada timbanya. Lalu aku menimba air dari sumur itu dengan izin Allah. Kemudian Ibnu Abi Quhafah mengambil timba tersebut, lalu dia menimba sekali atau dua kali. Dengan merasa sulit, semoga Allah mengampuni Ibnu Abi Quhafah. Kemudian air sumur itu habis. Setelah itu timba dipegang oleh Umar bin Khattab. Maka tidak aku lihat orang yang cerdas yang bisa menimba air seperti Umar bin Khattab. Sehingga orang-orang berkerumun di dekat air. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi berada di dalam surga. Tiba-tiba ada seorang perempuan membersihkan dirinya dengan air di sebelah sebuah istana. Kemudian aku tanyakan, milik siapa istana ini? Mereka menjawab, milik Umar bin Khattab. Maka aku turunkan kecemburuan Umar, lalu aku berpaling. Kata Abu Hurairah, kemudian Umar menangis yang ketika itu kami semua berada di majelis tersebut bersama Rasulullah SAW. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, apakah aku cemburu kepada Anda? Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, Umar pernah minta izin kepada Rasulullah SAW untuk bertamu kepada beliau, yang ketika itu di sisi Rasulullah SAW terdapat para wanita Quraisy yang sedang berbicara panjang lebar dengan Rasulullah SAW dengan suara yang lantang. Setelah Umar minta izin hendak masuk, para wanita itu segera berdiri untuk bersembunyi di balik hijab. Kemudian Rasulullah SAW mempersilahkan Umar masuk sambil tersenyum. Kata Umar, ya Rasulullah, Allah membuat Anda tersenyum. Rasulullah SAW menjawab, aku heran pada wanita yang ada di sisiku tadi. Ketika mereka mendengar suaramu, mereka segera bersembunyi. Kata Umar, ya Rasulullah, Andalah yang lebih berhak mereka segani. Lalu Umar mengatakan kepada para wanita itu, hai orang-orang yang menjadi musuhnya sendiri, apakah kalian segan kepadaku tanpa segan kepada Rasulullah SAW? Mereka menjawab, ya, kau lebih keras daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang menguasai diriku, tak ada setan yang berpapasan denganmu, Umar, di suatu jalan, melainkan setan tersebut pasti akan menyimpang untuk menghindari jalanmu. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau pernah bersabda, di kalangan umat-umat terdahulu ada orang-orang yang mendapatkan ilham. Jika di dalam umatku ada orang-orang yang mendapatkan ilham, maka Umarlah salah satunya. Kata Ibnu Wahab, maksud kata muhaddatsum dalam hadis tersebut adalah orang-orang yang mendapat ilham. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan,
Pendapatku pernah disetujui oleh Tuhanku Allah Azza wa Jalla dalam 3 hal, tentang makom Ibrahim, tentang peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mati, anaknya yang juga bernama Abdullah datang kepada Rasulullah SAW untuk memohon kepada beliau agar beliau memberikan bajunya kepada Abdullah untuk kafan ayahnya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan bajunya kepada Abdullah. Abdullah juga mohon agar Rasulullah SAW menyolati jenazah ayahnya. Maka Rasulullah SAW menyolati jenazah ayahnya. Maka Rasulullah SAW berdiri hendak menyolatinya, tetapi kemudian Umar radhiyallahu anhu berdiri, lalu dia tarik pakaian Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, apakah Anda akan menyolatinya padahal Allah melarang Anda untuk menyolatinya?" Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memilihku sebagai utusannya." Maka Rasulullah SAW membacakan ayat yang artinya, "Kamu memohonkan ampun bagi orang-orang munafik, atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendati kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, maka Allah sekali-kali tidak akan memberikan ampun kepada mereka." Quran Surat At-Taubah ayat 80. Karena itu aku akan menambah istighfar untuknya lebih dari 70 kali. Kata Umar, dia adalah orang munafik. Rasulullah SAW tetap saja menyolatinya. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang artinya, "Janganlah kamu sekali-kali menyolati jenazah seorang yang mati di antara orang-orang munafik, dan janganlah kamu berdiri di kuburannya." Quran Surat At-Taubah ayat 84. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.